Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saiful Fahri Fadilah dengan nomor induk mahasiswa 194102113. Eh, saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dengan mata kuliah Islam Ulil Albab yang diampu oleh Bapak Bagja Agung Prabowo, Sarjana Hukum, Magister Hukum, PhD. Dan ini saya membuat konten yang bertujuan untuk tugas akhir ujian akhir semester. Dimulai saja, saya akan membahas yang pertama, yaitu apa itu pengertian dari Islamul Albab, apa itu Islamul Albab. Sebelum masuk ke dalam Islamul Albab, saya akan menjelaskan Ulil Albab itu terbagi dari dua kata. Yang pertama merupakan ulul dan albab. Ulul berarti yang mempunyai, sedangkan albab mempunyai beragam arti. Kata ulul albab muncul sebanyak 16 kali dalam Al-Quran. Dalam terjemahan Indonesia, arti yang paling sering digunakan adalah akal. Karenanya, ulul albab sering diartikan dengan yang mempunyai akal atau orang yang berakal. Albab berbentuk jamak dan berasal dari alub. Bentuk jamak ini mengindikasikan bahwa ulul albab adalah orang yang memiliki otak berlapis-lapis alias otak yang tajam. Ulul albab sendiri memiliki beberapa arti yang dikaitkan dengan pikiran, perasaan, daya pikir, tilikan, pemahaman, kebijakan, dengan kemudian pembacaan atas beragam tafsir ayat-ayat yang mengandung kata ulul albab menghasilkan sebuah kesimpulan besar. Ulul albab yaitu menghiasi waktunya dengan dua aktivitas utama, yaitu berpikir dan berzikir. Kedua aktivitas ini berjalan sejalan. Ulul albab berzikir, yaitu atau mengingat Allah dalam situasi apapun, dalam posisi berdiri, duduk, maupun berbaring, yang tercantum dalam surat Al-Imran ayat 191, kemudian memenuhi janji yang tercantum dalam surat Ar-Ra'd ayat 20, menyambung yang perlu disambung dan takut dengan hisab yang jelek. Ada di surat Ar-Ra'd ayat 21, yaitu selanjutnya dari ayat 20. Sabar dan mengharap keridhaan Allah, melaksanakan sholat, membayar infak, dan menolak kejahatan dengan kebaikan. Yang selanjutnya itu ada di surat Ar-Ra'd ayat ke-22. Di sini zikir dilakukan dengan membangun hubungan vertikal, transendental, dan hubungan horizontal, sosial. Dalam berpikir, ulul albab melibatkan beragam objek atau fenomena alam seperti pergantian malam dan siang, serta penciptaan langit dan bumi. Ada di surat Al-Imran ayat 190 sampai dengan 191, dan siklus kehidupan tumbuhan yang tumbuh karena air hujan dan akhirnya mati. Ada di surat Az-Zumar ayat ke-21. Fenomena sosial seperti sejarah atau kisah masa lampau, yaitu tercantum pada surat Yusuf ayat 111. Sebagai sebuah konsep, ulil albab perlu sebagai sebuah konsep, ulil albab perlu dioperasionalisasi atau dibumikan beberapa strategi berikut terbayang setelah melakukan tadabbur atas beragam ayat yang tadi saya sebutkan, yaitu pertama meningkatkan integrasi, yang kedua mengasah sensitivitas, yang ketiga memastikan relevansi, dan yang keempat mengembangkan imajinasi, dan yang kelima menjaga independensi. Mengingatkan, yang pertama itu ada mengingatkan integrasi. Apa itu? Ulil albab menjaga integrasi
antara berpikir dan berzikir, antara ilmu dan iman, integrasi aspek zikir dan pikir ulul albab diikhtiarkan untuk diimplementasikan ke dalam 3 level islamisasi. Yang pertama itu islamisasi diri yang ditujukan untuk menjadi manusia yang soleh, termasuk soleh sosial. Yang kedua, islamisasi institusi dengan menyuntikkan nilai ke dalam pengambilan keputusan dan desain proses bisnis. Dan yang ketiga, islamisasi ilmu yang sekarang lebih sering disebut dengan integrasi ilmu pengetahuan dengan nilai-nilai Islam. Dan mengasah sensitivitas yang poin yang kedua itu mengasah sensitivitas. Berpikir membutuhkan sensitivitas yang terdapat di surat Yusuf ayat 105 sampai 106. Fenomena yang sama dapat memberikan beragam makna jika didekati dengan tingkat sensitivitas yang berbeda. Sensitivitas bisa diasah dengan perulangan yang sejalan dengan pesan yang tercantum pada surat Al-Alaq ayat 1-5 bahwa membaca kritis dilakukan berulang dalam ayat 1 dan 3. Pembacaan ini pun tetap dibarengi dengan zikir didasari dengan nama Allah pada ayat 1 dan dengan tetap memuliakan Allah pada ayat 3. Terus setelah itu yang ketiga, konsep yang ketiga itu memastikan relevansi. Proses berpikir harus menghasilkan manfaat. Di sini isu relevansi menjadi penting. Bisa jadi kemampuan berpikir manusia belum sanggup membuka tabir dan memahaminya dengan baik alias berpikir fungsional. Tapi bagi ulil albab, semuanya dikembalikan pada kepercayaan bahwa Allah menciptakan semuanya dengan tujuan yang tidak sia-sia yang tercantum pada surat Al-Imran ayat 192. Sejarah mencatat bahwa ilmu pengetahuan terus berkembang. Apa yang dituliskan dalam Al-Quran tidak semuanya dapat dipahami dengan mudah pada masa turunnya. Sebagai contoh, ilmu pengetahuan modern menemukan bahwa matahari bersinar dan bulan bercahaya. Pemahaman awam sebelumnya menganggap bahwa bulan pun bersinar. Tapi bulan tidak bersinar, tetapi bercahaya karena memantulkan sinar matahari. Di situ terdapat pada surat Yunus ayat kelima. Klorofil atau zat hijau daun yang tercantum pada surat Al-An'am ayat 99 baru diketahui oleh pengetahuan modern jauh setelah ayat tersebut turun. Konsep yang keempat yaitu mengembangkan imajinasi. Paduan aktivitas pikir dan zikir seharusnya menghasilkan imajinasi masyarakat dan umat Islam yang lebih maju. Untuk bergerak dan maju, kita perlu mempunyai imajinasi masa depan dan tidak terjebak dalam sikap reaktif yang menyita energi. Karenanya ulil albab harus mengikhtiarkan pikiran yang kritis, kreatif, dan kontemplatif untuk menguji, merenung, mempertanyakan, meneorisasi, mengkritik, dan mengimajinasi. Ciri kritis karakter zikir muncul ketika berhadapan dengan masalah konkret. Berzikir berarti mengingat atau mendapat peringatan. Karenanya watak orang yang berzikir adalah mengingatkan. Di sini bisa ditambahkan bahwa objek berpikir juga termasuk fenomena sosial yang terhubung dengan berbagai kisah Rasul yang terdapat pada surat Yusuf ayat 111. Juga menegaskan pentingnya aspek kritis ini karena salah satu tugas Rasul adalah memberi peringatan yang tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 119. Setelah itu ada poin yang terakhir, konsep yang terakhir yaitu ada menjaga independensi. Ulil albab sendiri juga harusnya terbiasa berpikir independen, tidak dilandasi kepentingan saat ini dan konteks kini. Landasan berpikirnya adalah nilai-nilai perennial atau abadi. Kita diminta mandiri dalam berpendapat, hanya akan diminta pertanggungjawaban atas apa yang dilakukannya, serta diminta hati-hati dalam menilai. Independensi ini menjadi sangat penting di era pasca kebenaran, ketika emosi lebih mengemuka dibandingkan akal sehat. Di sini kemandirian dalam berpikir menjadi saringan narasi publik yang seringkali sulit diverifikasi kebenarannya. Baik, sekian
yang dapat saya sampaikan. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.